Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islami, kembali lagi di Fanio Akilah Channel. Kali ini kita akan membahas tentang adab. Karena belakangan ini kita melihat beberapa kelakuan yang tidak seharusnya dilakukan, seperti berkata kasar dengan orang yang lebih tua, mengolok-olok orang lain, memanggil orang dengan sebutan hewan, mengumpat, dan lain sebagainya. Entah karena tidak ada adab atau tidak ada akhlak, atau mereka hanya mengejar kata yang disebut keren, atau apalah. Tapi yang pasti, apapun alasannya, itu tidak layak untuk dilakukan, karena melanggar norma kesopanan. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Dalam Islam, adab terkait erat dengan akhlak. Maka, adab sangat penting diterapkan dalam berbagai amal perbuatan, termasuk ibadah. Dalam bahasa Arab, kata adab merupakan bentuk kata benda dari kata kerja adaba, yang berarti kesopanan, sopan santun, tata krama, moral, nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Ibnu Al-Qayyim berkata, dan adab seseorang adalah simbol kebahagiaan dan kemakmurannya, dan kurangnya sopan santun adalah simbol kesengsaraan dan kehancurannya. Mari kita kembali ke pembahasan. Yang pertama, adab membalas dengan kebaikan. Sebagai manusia, kita selalu berinteraksi dengan manusia lain. Banyak melakukan komunikasi, melakukan perbuatan atau tindakan. Apa yang kita lakukan kadangkala tidak sesuai dengan kemauan dari orang yang kita ajak interaksi. Nah, disinilah akan timbul reaksi yang akan terjadi. Sebagai umat Islam, hendaknya kita selalu bersikap baik kepada siapa saja dengan porsi yang benar. Kadangkala, kita mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Ini menuntut kita untuk memperlihatkan keunggulan umat Islam. Bila kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, baik secara lisan maupun perbuatan, hendaknya kita membalas dengan kebaikan. Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 34-35. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman setia. Dan sifat-sifat baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali orang-orang yang sabar, kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dengan membalas sesuatu dengan kebaikan, maka kita akan bisa terus menjadi orang yang menghindari permusuhan. Allah tidak akan menanyakan perbuatan orang lain dengan kita. Allah akan menanyakan perbuatan kita kepada orang lain. Dan bila masih saja orang lain berbuat tidak baik kepada kita, yakinlah bahwa Allah tidak pernah tidur. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Bisa jadi itu adalah penggugur dosa kita yang Allah ujikan kepada kita atas apa yang telah kita lakukan terdahulu. Yang kedua, membalas penghormatan
dengan penghormatan. Saat ini, banyak manusia yang tidak menghormati atau menghargai perbuatan orang lain, apalagi orang tersebut adalah orang yang kita benci. Biasanya, kalau orang sudah benci dengan orang lain, jangankan berbuat jahat, berbuat baik saja tetap salah. Kadang dibilang sok baiklah, cari perhatianlah, minta dihormatilah, dan masih banyak lagi. Itu semua karena sudah ada bibit kebencian dalam dirinya. Sehingga setiap apa yang dilakukan orang yang dibenci, maka akan terlihat salah di matanya. Kita sebagai umat muslim, hendaknya selalu menghormati apa yang dilakukan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi. Setiap orang memerlukan penghargaan dan pengakuan dari sesamanya. Saling menghormati antar sesama manusia merupakan kewajiban dan kebutuhan. Menjaga hubungan antar manusia sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Secara garis besar, bentuk saling menghormati yang dilakukan seseorang kepada orang lain bisa dalam dua bentuk. Saling menghormati melalui ucapan dan saling menghormati melalui perbuatan. Dalam ucapan, sering kita temui seperti seseorang yang hendak berpidato mengucapkan, yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami banggakan. Tidak hanya itu, penghormatan ucapan dapat kita temui dalam panggilan kepada seseorang seperti yang mulia, tuan guru, ustadz, kiai, dan masih banyak lagi. Dalam perbuatan dapat kita temui seperti mencium tangan kepada yang lebih tua, berdiri saat menyambut tamu, berdiri saat jenazah lewat, menunjuk sesuatu dengan jari jempol. Tapi ini hanya dalam adat Jawa. Yang ketiga, meminta izin. Masalah yang satu ini sering dilupakan oleh sebagian orang, karena orang cenderung menganggap sudah kenal, sudah biasa, atau apapun. Padahal, kita sama-sama tahu bahwa ada hak-hak privasi yang harus kita hormati terhadap orang lain. Kita tidak boleh sembarangan melangkahi hak pribadi orang, baik meliputi tempat maupun kepemilikan suatu barang. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 27. الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Masih banyak kaum muslimin yang menganggap ini sebagai perbuatan sepele yang sah-sah saja. Apalagi bila si empunya rumah termasuk kerabat atau sahabat yang dekat dengannya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa perbuatan seperti itu merupakan perbuatan dosa yang dapat membawa mudarat yang sangat berbahaya. Rumah pada hakikatnya adalah hijab bagi seseorang.
Di dalamnya, seseorang bisa membuka aurat. Di sana juga terdapat perkara-perkara yang ia merasa malu bila orang lain melihatnya. Tidak dapat dibayangkan bagaimana bila akhirnya pandangan mata terjatuh pada perkara-perkara yang haram. Ditambah lagi tabiat manusia yang mudah curiga mencurigai, berprasangka buruk satu sama lain. Akankah akibat-akibat buruk itu dapat terelakkan bila masing-masing pribadi jahil dan tidak mengindahkan tuntutan agama? Syariat Islam adalah syariat yang universal. Tidak ada satupun perkara yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia kecuali Islam memerintahkannya, dan tidak ada satupun perkara yang dapat membawa mudarat bagi kehidupan manusia kecuali Islam melarangnya. Tidak terkecuali dalam masalah adab, meminta izin atau disebut istizan. Islam telah memberikan tuntunan adab yang sangat agung dalam masalah ini. Bagi orang yang meminta izin, hendaklah berdiri di sisi kanan atau kiri pintu, dan janganlah ia berdiri tepat di depan pintu. Hal ini dimaksudkan agar pandangan mata tidak jatuh pada perkara-perkara yang tidak layak dipandang saat pintu terbuka. Terlebih lagi jika pintu memang keadaan terbuka. Yang keempat, mengucapkan salam. Ada amalan ringan yang kini sudah sangat memudar, jarang diamalkan lagi, yakni amalan menebar salam. Padahal dengan menebarkan salam menumbuhkan rasa saling cinta di antara sesama muslim biarpun tidak saling mengenal. Assalam adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Allah meletakkannya di muka bumi, maka tebarkanlah salam di antara kamu, karena sesungguhnya seorang muslim apabila ia bertemu pada suatu kaum lalu ia memberi salam pada mereka, ia memperoleh 1 derajat keutamaan di atas mereka dengan mengingatkan salam kepada mereka. Dan jika mereka tidak menjawabnya, niscaya akan dijawab oleh yang lebih baik dan lebih harum. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak akan sempurna iman kalian hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian pada suatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Salam juga merupakan salah satu sarana untuk mempererat persatuan kaum muslimin. Tersebarnya kecintaan dan kasih sayang di antara mereka dan menghilangkan kedengkian dan kebencian dari dalam hati mereka, sebab ia adalah kunci untuk membuka banyak hati manusia. Dengan demikian, salam adalah menuju kecintaan, sedangkan kecintaan adalah jalan menuju keimanan, dan keimanan adalah jalan menuju surga. Yang kelima, tidak mengolok-olok, mencela, dan berprasangka buruk. Akhlak adalah budi pekerti yang dijunjung tinggi oleh muslim. Karena itu, gambaran visi mulia sejak Rasulullah diutus di bumi ini. Salah satu akhlak Nabi yakni tidak mengolok-olok dan mencela orang lain. Sementara toleransi menjadi bagian penting dari akhlak untuk mengimplementasikan sikap modernisasi Islam dalam kehidupan umat beragama. Kita tidak pernah tahu persis apa yang terjadi dengan orang lain, karena kita tidak bisa melihat apa yang ada di hati orang lain. Maka dari itu, janganlah kita mengolok-olok atau mencela orang lain, karena Allah sangat melarangnya. Dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawm la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun ولا تلمزوا
أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari yang diolok-olokkan. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk fisik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Bila kita mencela atau mengolok-olok orang lain, dan orang tersebut merasa sakit hati dan menengadahkan tangan bermunajat kepada Allah, maka celakalah hidup kita, karena Allah mendengarkan doa orang yang teraniaya. Ucapan adalah sebagian daripada doa. Jadi berucaplah yang baik, walaupun di mata kita ada orang yang tampak jelek, hina dibandingkan dengan kita. Hendaknya kita tidak mengolok-oloknya, karena bisa jadi di hadapan Allah justru dialah yang lebih mulia karena ibadah dan akhlaknya. Allah tidak pernah sia-sia menciptakan sesuatu apapun dengan berbagai bentuk dan kegunaan. Yang keenam, mencari ilmu. Menjadi orang yang berilmu memiliki keutamaan dalam agama Islam. Dalam agama Islam, ada banyak keutamaan menuntut ilmu yang dapat diraih umat Islam. Menuntut ilmu merupakan perintah agama yang wajib bagi setiap muslim. Dalam Islam, menuntut ilmu dianggap sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, menuntut ilmu adalah jalan menuju peningkatan diri dan membantu mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Untuk mendapatkan kesenangan di dunia dan akhirat, kita harus memiliki ilmunya. Tidak bisa hanya berpasrah saja. Kita tidak akan bisa menuju ridhonya Allah jika kita tidak memiliki ilmu. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Untuk memahami apa yang Allah perintahkan saja, kita harus memiliki ilmu. Bahkan bila kita akan melakukan apapun, kita harus memiliki ilmunya. Jadi, sangat penting bagi kita, umat muslim, untuk belajar dan mendalami Al-Quran agar kita tidak tersesat ke jalan yang salah. Sebagai contoh, bila kita hendak melakukan ibadah, maka kita harus belajar tata cara ibadah yang benar agar kita tidak melakukan yang justru dilarang Allah. Yang ketujuh, merendahkan suara. Lisan atau lidah adalah sarana yang vital dan mudah digunakan. Vital karena sebagai penyampai maksud dan informasi, dan mudah karena boleh jadi lisan mengucapkan kata tanpa disadari oleh pelakunya. Ini juga yang membuat kita harus menjaga lisan kita, salah satunya dengan merendahkan suaranya. Karena Allah sangat menyukai orang yang merendahkan suaranya, baik dalam berbicara maupun berdoa. Sebagai contoh, jika kita ingin meminta sesuatu kepada orang lain yang lebih berkuasa, maka kita secara alami akan merendahkan suara kita agar tidak terdengar memaksa ataupun angkuh. Karena kita tahu bahwa dia adalah orang yang lebih berkuasa ataupun lebih kaya dari kita. Nah, bila dengan manusia saja kita bisa merendahkan suara menjadi tidak masuk akal,
bila dengan Allah kita tidak bisa melakukannya, karena kita sangat tahu bahwa Allah maha segala-galanya di atas kita. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 110, قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Dalam surah Al-A'raf ayat 55, Allah juga berfirman, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dari ayat tersebut dapat kita pastikan Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Merendahkan suara di hadapan Allah berarti kita telah menyadari akan maha kuasanya Allah. Dan kita sebagai hambanya hanya menjalankan perintahnya, sehingga Allah memberikan ridho kepada kita. Dari hal-hal yang kita bahas tadi, dapatlah kita simpulkan bahwa dengan kita memiliki adab yang bersumber dari agama, maka Allah akan mempermudah segala urusan kita. Dan bila kita mendapatkan sesuatu masalah atau musibah, berbaik sangkalah kepada Allah bahwa Allah sedang menguji kita untuk mengangkat derajat kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Semoga kita menjadi manusia yang selalu diridhoi Allah dan dimudahkan dalam menghadapi ujian, sehingga kita termasuk golongan Islam yang kafah. Mohon maaf bila ada penyampaian yang salah. Saya Fania Akila, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.